Halo anak-anak kelas 9, dalam pembelajaran jarak jauh SMPK Penabur Jakarta, kalian mendapatkan tugas kolaborasi untuk beberapa bidang studi. Tugasnya mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Ini adalah Project Based Learning atau yang sering disingkat dengan PBL. Tugas kolaborasi ini untuk memenuhi tugas 4 bidang studi, yaitu biologi, fisika, matematika, dan bahasa Indonesia. KD pada biologi, KD adalah kompetensi dasar. KD 3.2 yaitu menganalisis sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan, serta penerapan teknologi pada sistem reproduksi tumbuhan dan hewan. Kemudian KD 4.2 yaitu menyajikan hasil karya perkembangbiakan pada tumbuhan. Sedangkan kompetensi dasar pada fisika, ini materinya berkaitan dengan rangkaian listrik dan energi listrik. KD 3.5 menerapkan konsep rangkaian listrik, energi dan daya listrik, sumber energi listrik dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sumber energi listrik alternatif, serta berbagai upaya menghemat energi listrik. Dan juga KD 4.5 menyajikan hasil rancangan dan pengukuran berbagai rangkaian listrik. Kemudian kompetensi dasar pada matematika, ini mengenai volume bangun ruang. KD 3.7 membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung, tabung, kerucut, dan bola. KD 4.7 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Materi pada bahasa Indonesia ini adalah menyajikan laporan hasil percobaan. KD-nya 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Kemudian KD 4.2 menyajikan tujuan, bahan atau alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan. Tugas yang akan kalian lakukan, yang kalian buat adalah menanam tanaman, bisa tanaman dikotil, misalnya kangkung atau bayam, atau juga tanaman monokotil, bisa berupa jahe atau kunyit. Jika yang kalian tanam adalah jahe atau kunyit, maka harus diambil dari umbi yang sama, dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Ya, langkah yang harus kalian awali nanti adalah membuat rangkaian listrik untuk lampu. Kemudian setiap siswa mendapatkan satu pilihan variabel bebas. Nah, apa itu variabel bebas? Mari kita bahas lebih lanjut. Petunjuk, dalam satu pot nanti bisa ditanami beberapa bibit kangkung atau bayamnya, jadi beberapa biji yang sudah kalian hitung. Kemudian sebelum penanaman, pastikan bahwa bibit yang akan kalian tanam bagus. Jadi selain membeli bibit yang kualitasnya memang bagus, juga kalian cek satu persatu bibit yang akan ditanam sehingga nanti dapat tumbuh. Kemudian percobaan dilakukan dengan cahaya lampu. Kenapa harus dengan cahaya lampu? Ini berkaitan dengan tugas KD 3.5 dari fisika, yaitu tentang rangkaian dan energi listrik. Nah, pilihan variabel bebas. Jadi setiap kalian bisa memilih untuk 3 variabel ini, pilih salah satu. Memilih intensitas cahaya sebagai variabel bebas, atau ukuran pot, atau yang ketiga jumlah air. Nah, maksudnya seperti ini. Jika kalian memilih variabel bebasnya adalah
intensitas cahaya, maka ketika kita praktek penanaman, kita akan menggunakan pot yang ukurannya sama, kemudian jumlah air selama penyiraman juga sama. Petunjuk pelaksanaannya, kita menggunakan 3 pot dengan tingkat penerangan yang berbeda. Ya, tadi setiap pot bisa ditanam dengan beberapa benih, ya, disamakan saja. Misalnya pot pertama kita isi 3 benih, yang kedua 3 benih, yang ketiga juga 3 benih. Kemudian penerangannya dibuat berbeda. Misal pot pertama dengan intensitas cahaya yang redup dengan sumber cahaya 5 watt. Kemudian pot kedua sedikit lebih terang dengan intensitas cahaya yang lebih cerah, lebih terang. Daya lampunya misalkan saja 10 watt. Dan kemudian pot yang ketiga lebih terang lagi, contohnya 15 watt. Atau kalian bisa mengatur sendiri dengan daya lampu yang berbeda, tetapi prinsipnya sama, ada redup, agak terang, dan lebih terang lagi. Kemudian setiap pot yang kalian pakai harus diukur volumenya berapa, ya. Terlepas dari apapun bentuknya, mungkin berbentuk kerucut, atau kerucut yang terpotong, atau silinder, atau bahkan bola maupun setengah bola, kalian ukur volumenya. Kemudian juga kalian harus mendata atau mencatat jumlah air yang diberikan selama pengamatan. Untuk pilihan variabel bebas yang kedua adalah pemilihan ukuran pot sebagai variabel bebas. Jika kita melakukan penanaman dengan variabel bebasnya adalah ukuran pot, maka cahaya dan jumlah air selama penyiraman dibuat sama. Jadi, kita memilih 3 pot dengan ukuran diameter yang berbeda. 3 pot dengan ukuran diameter yang berbeda. Kemudian kita isi dengan jenis tanah yang sama, sedangkan banyaknya tanah menyesuaikan ukuran pot, ya, proporsional. Kalau potnya kecil ya diisi sedikit, kalau potnya lebih besar tentu diisi media tanam yang lebih banyak. Kemudian selama proses pengamatan kalian harus mendata jumlah air yang diberikan itu berapa, tentu saja sama tadi setiap pot. Kemudian daya lampu pada setiap pot yang sama juga nanti dihitung pemakaian energi hingga biaya yang harus dibayar. Kemudian pilihan yang ketiga, pilihan variabel bebas yang ketiga adalah variabel jumlah air. Jika yang menjadi variabel bebas adalah jumlah air, maka selama proses pengamatan, penanaman kita lakukan dengan ukuran pot yang sama, kemudian intensitas cahaya yang sama atau lampunya sama, berapa watt. Petunjuk. Untuk membedakan jumlah air pada penyiraman, kita atur dengan membedakan frekuensi penyiraman. Untuk yang pot pertama, kita siram 1 hari sekali. Yang pot kedua, 2 hari sekali. Pot yang ketiga, 3 hari sekali. Pastikan bahwa setiap alat yang dipakai untuk menyiram, itu volumenya tetap. Ya, misalkan kalian menggunakan gelas, maka baik itu yang 1 kali, yang 2 hari sekali, maupun yang 3 hari sekali, alatnya tetap konstan, gelas itu. Ya, atau menggunakan gelas aqua, atau menggunakan botol, dan sebagainya. Yang penting konstan, volumenya sama. Kalian catat volume air yang digunakan. Ya, dari alat ukur yang dipakai, tadi volume airnya dicatat. Berapa mililiter atau berapa liter. Kemudian volume pot juga diukur. Satu lagi yang tidak tertulis di sini belum, yaitu pemakaian energi listrik. Karena pemakaian energi listrik ini berkaitan dengan intensitas cahaya yang kalian pakai. Nah, kita akan mendesain perencanaan proyek. Ya, urutannya seperti ini. Kalian merancang rangkaian listrik untuk penerangan pada setiap pot, disesuaikan ya. Kalau variabelnya adalah intensitas cahaya, nanti listriknya dibuat berbeda-beda dayanya. Tetapi kalau variabel bebas yang kalian pilih bukan intensitas cahaya, maka
setiap lampu dipilih dari daya lampu yang sama sehingga terangnya juga sama. Kemudian siswa memilih tumbuhan yang akan dikembangbiakan, yang akan ditanam. Apakah dari biji kangkung, biji bayam, atau dari kunyit. Kemudian siswa memilih variabel bebas. Ya, ini tadi pilihannya variabel bebas jumlah cahaya, ukuran pot, atau jumlah air pada penyiraman. Kemudian kalian siapkan jadwal pembuatan proyek, mau dilaksanakan kapan. Kemudian pembuatan proyek ini berlangsung selama 2 minggu atau 14 hari, dari mulai tahap penanaman sampai selesai ya, sampai dengan mengkomunikasikan hasil, membuat laporannya. Tabel pengamatan yang harus kalian siapkan, formatnya garis besarnya seperti ini. Jadi setiap hari kalian amati kondisi tanaman, baik dari ukurannya, misalnya ini tinggi tanamannya berapa mili atau berapa senti, pot 1, pot 2, pot 3. Jumlah daunnya juga dicatat. Mungkin masih hari pertama misalnya belum ada, hari kedua sudah ada 1, dan sebagainya untuk setiap pot. Ya, beri keterangan tambahan jika diperlukan. Ya, perlakuan jelaskan juga variabel mana yang kalian pilih, apakah daya lampu, ataukah ukuran pot, ataukah jumlah air pada penyiraman. Jadi nanti diberi keterangan di bawah tabel pengamatan. Apa saja yang dinilai selama proses percobaan, karena ini memenuhi tugas dari 4 bidang studi. Di biologi, komponen penilaiannya adalah pencatatan hasil pengamatan, kemudian ketepatan analisis data, dan pengambilan kesimpulannya. Komponen penilaian pada fisika, yaitu pemasangan rangkaian listrik dengan benar. Hal ini dibuktikan dengan gambar, ya, baik gambar rangkaian maupun foto rangkaian yang sudah kalian buat. Kemudian dapat menjelaskan besarnya energi listrik yang terpakai. Jadi selama proyek ini dilakukan, 14 hari, berapa energi listrik yang dipakai. Kemudian dapat menghitung biaya energi listrik. Ya, kalian cari informasi, biaya energi listrik per kWh-nya berapa, kemudian habis berapa kWh, maka dapat dihitung berapa rupiah biaya energi listrik yang terpakai pada praktek kalian ini. Kemudian komponen penilaian pada matematika. Yang pertama adalah mencantumkan data pengukuran dari setiap pot yang terdiri dari diameter atas, diameter alas, dan tinggi pot. Ya, ini kalau bentuknya adalah kerucut yang terpotong atau silinder tapi atas dan bawah diameternya tidak sama. Kalau bentuknya yang lain, silahkan datanya juga menyesuaikan. Kemudian menjelaskan langkah-langkah perhitungan volume dengan urutan yang sistematis. Dan yang ketiga, kalian harus memperoleh hasil perhitungan dengan tepat. Komponen penilaian bahasa Indonesia ada 2, yaitu kelengkapan struktur laporan, ada pendahuluan, tujuan, alat dan bahan, kemudian juga langkah-langkah percobaannya. Yang kedua, penjelasan video. Jadi dari laporan yang sudah kalian susun beserta dengan data, tabel maupun foto yang kalian lakukan setiap hari, ya, jadi setiap hari pengamatan kalian ambil gambarnya, kemudian dibuat menjadi sebuah video pendek, ya, berupa penjelasan urutan foto-foto atau data yang sudah kalian ambil. Yang dinilai adalah penggunaan bahasa, kemudian kelancaran penyampaian, dan sistematisnya penyampaian. Oke. Nah, jadwal pelaksanaan. Proyek ini dilakukan di bulan November 2020. Kemudian pengamatan harus dilakukan selama 14 hari. Jadi dari mulai penanaman awal
sampai dengan berakhirnya yang harus kalian lakukan adalah pengamatannya selama 14 hari. Kemudian batas akhir pengumpulan laporan adalah tanggal 30 November 2020. Oke, baik. Jika ada pertanyaan tambahan yang berkaitan dengan tugas ini, bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu Guru pengajar pada saat PJJ, baik itu Bapak Ibu Guru Biologi, Fisika, Matematika, maupun Bahasa Indonesia. Terima kasih, salam sehat untuk kita semuanya. Tuhan memberkati.